Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan dan masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam juga kita senantiasa ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, junjungan kita, ya. Dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat kelak. Kaifa halukum wa halukunna ayyuhat thulabut talibat. Semoga sehat walafiat, baik-baik saja, terhindar dari mara bahaya dan keburukan apapun. Kemarin kita sudah bahas tentang al-ijma. Tentang ijma merupakan dalil syariat yang ketiga. Ya. Kita sudah jelaskan apa itu pengertian ijma, apa rukunnya, ya, statusnya sebagai hujjah bagaimana, hujjiyatuhu. Itu sudah kita bahas kemarin. Adapun dalil bahwasanya ijma merupakan sebagai hujjah mayati, ya. Dalilnya apa? Ijma sebagai hujjah. Pertama, perhatikan, ini aja kita bahas sekarang. Kemarin juga kita sudah bahas apa? Pembagian ijma, ada berapa jenis ijma. Ini sudah kita bahas. Itu penting sebagai wawasan antum. Karena nanti di kuliah akan lebih diperluaskan lagi. Jadi ini aja kita bahas dalil bahwasanya ijma sebagai hujjah. Yang pertama, anallah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an, anallah subhanahu fil Qur'an kama amara al-mu'minin bi ta'atihi wa ta'ati rasulih amarahum bi ta'ati ulil amri minhum faqal sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan orang-orang mukmin mentaatinya dan mentaati Rasulnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan mereka mentaati pemimpin-pemimpin mereka. Faqala Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Wa lafdzul amri ma'nahu asy-sya'nu wa huwa 'amun yashmalul amri ad-dini wal amri ad-dunyawi. Lafaz amar maknanya adalah urusan. Lafaz amar urusan, sya'an perkara, wa huwa 'amun yashmalul amri ad-dini wal amri ad-dunyawi, yang mana perintah tersebut umum, baik itu perintah agama ataupun perintah duniawi, ya, selain agama. Wa ulil amri ad-dunyawi hum al-muluk wal umara, dan pemimpin di dalam perkara dunia ini ada yaitu para raja dan para pemimpin, wal wula, ya, yang diserahkan urusan-urusan kaum muslimin kepada mereka. Wa ulul amri dini humul mujtahidun wa ahlul futyah. Adapun ulul amri, pemimpin di dalam masalah agama, mereka adalah al mujtahidun, ya, para ulama al mujtahidun, wa ahlul futyah, orang-orang yang berhak berfatwa. Waqad fassara ba'dul mufassirin wa ala ra'sihim Ibnu Abbas ulul amri fi hadhihi al-ayah bil ulama. Dan sebagian para mufassir telah mentafsirkan, di antara mereka adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, menafsirkan ulul amri di dalam ayat maksudnya adalah ulama. Wa fassarahum akharun bil umara'i wal wula, dan sebagian mereka menafsirkan itu adalah pemimpin-pemimpin, orang yang mengurus urusan kaum muslimin. Wa dhahir at-tafsir bima yashmal al-jami' wa bima yujibu ta'ata kulli fariqin fima huwa min sya'nihi. Wa dhahir at-tafsir bima yashmal al-jami', yang jelas adalah tafsirannya mencakup seluruh makna.
baik itu al-umara wal ula dan juga para ulama. 5 yujibu ta'ata kulli fariqin fi ma huwa min sya'ni, yang mana wajib mentaati setiap kelompok yang merupakan urusannya, ya. Fa idza ajma'ul amri fit tasyri' wa humul mujtahidun ala hukmin wajib ittiba'uhu wa tanfidhu hukmihi bi nassil Qur'an. Nah, apabila ajma'ul amri, ya, para ulul amri berijma' di dalam masalah syariat, wa humul mujtahidun, yang mana mereka adalah orang-orang yang mujtahidun, ala hukmin, mereka ijma' atas sebuah hukum, maka wajib mengikuti mereka. Wa tanfidhu hukmihim, dan menjalankan hukum yang telah mereka sepakati tersebut binassil Qur'an, dengan nas Al-Qur'an, yaitu apa? Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Walidha qala ta'ala walau rudduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, ya. Sekiranya mereka mengembalikan apa yang mereka permasalahkan tersebut, ya, apa yang mereka konflikkan kepada ar-rasul, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada pemimpin-pemimpin mereka, la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, maka mereka akan mengetahui, dia akan tahu yang mereka simpulkan untuk mereka akan tahu. Wa tawa'ada subhanahu man yushaqiqir rasul wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala mengancam, memberikan ancaman kepada orang-orang yang telah menentang Rasul dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Faqala azza wa jalla wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul, ya, setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla, akan kami sesatkan dia, akan kami selewengkan dia dengan apa yang telah dia akan kami sesatkan dia dari kesesatannya, wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan neraka tersebut seburuk-buruk tempat kembali. Faja'ala man yukhalifu sabilal mu'minin qarinun man yushaqiqir rasul. Di dalam ayat dijelaskan orang-orang yang menyelisihi kaum mukminin, jalan yang telah diikuti orang-orang mukmin, maksudnya yang telah disepakati orang-orang mukmin, dia selisihi, Allah sandingkan dengan sama dengan orang yang menentang Rasul. Ini salah satu dalil yang membuktikan bahwa ijma' merupakan hujjah. Yang kedua, annal hukma alladhi ittafaqat alaihi ara' jami'il mujtahidin fil ummatil islamiyah huwa fil haqiqati hukmul ummati mumathilah fi mujtahidiha. Waqad waradat iddatu ahadits an Rasul wa athar an sahabat tadullu ala ismatil ummah min al khata'. Hukum yang telah disepakati dari pandangan-pandangan seluruh mujtahidin di dalam umat Islam merupakan fil haqiqati hukmul ummah, yang merupakan hakikatnya adalah hukum umat tersebut. Hukum umat tersebut yang bersumber tergambar dari para mujtahidnya yang mengeluarkan hukum tersebut. Mereka bersepakat. Waqad waradat iddatu ahadits anir rasul. Telah banyak ada hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam serta asar-asar perkataan-perkataan dari para sahabat yang menunjukkan bahwa ismatul ummah minal khata'. Umat ini terbebas dari kesalahan jika mereka bersepakat. Seperti itu maksudnya. Minha qaulu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajtami ummati ala khata'. Umatku tidak akan pernah berkumpul di atas kesalahan. Qaulu sallallahu alaihi wasallam, lam yakunillahu liyajma'a ummati ala dhalalah. Allah tidak akan pernah mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Maksudnya apa? Berarti itu sudah takdir yang Allah telah tetapkan bahwa umat ini tidak mungkin sepakat mereka di atas kesesatan. Seperti itu. Pasti akan ada ya orang yang mengingkari kesesatan tersebut. Tidak akan ada mereka sepakat di atas kesalahan seluruhnya. Pasti ada yang mengingatkan tentang kesalahan tersebut. Maksudnya apa? Kalau benar-benar ada kesepakatan para ulama atas sebuah hukum, insya Allah itu yang mendekati kebenaran.
Baik. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi ahsan." Apa saja yang dilihat atau disepakati oleh orang-orang muslim, maka itulah baik. Yang mana itu baik? Apa saja yang telah disepakati orang-orang mukmin bahwa itu baik, maka di sisi Allah itu baik. Orang-orang muslim di sini maksudnya apa? Para ulama. وذلك لأن اتفاق جميع هؤلاء المجتهدين على حكم واحد في الواقعة مع اختلاف أنظارهم والبيئات والمحيطة بهم وتوافر عدة أسباب لاختلافهم دليل على أن وحدة الحق والصواب هي التي جمعت كلمتهم وغلبت عوامل اختلافهم. Ya. Dan demikian itu. Kenapa demikian itu? Li'anna ittifaqa jami'i haula'il mujtahidin, kesepakatan mereka para mujtahidin atas sebuah hukum dalam masalah disertai dengan perbedaan pandangan mereka, kemudian tempat tinggal mereka, daerah mereka, serta banyaknya tersedia sebab-sebab yang dapat memberikan mereka yang membuat mereka berselisih. Ini merupakan dalil bahwa wahdatul haqqi was shawab, ya, bahwa kebenaran itulah yang telah mengumpulkan kalimat mereka, wa ghalabat awamilu ikhtilafihim, sekalipun banyak pengaruh-pengaruh yang bisa membuat mereka berselisih. Akan tapi dengan berbagai macam halangan dan tangan tersebut, ya, perbedaan-perbedaan tersebut, mereka bisa bersepakat dengan satu hukum di dalam masalah. Maka itulah yang menjadikan ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasan. Apa saja yang dilihat dipandang oleh orang-orang muslim suatu kebaikan, maka di sisi Allah itu kebaikan. Maksudnya muslim di sini para mujtahidun. Taib, ini salah satu dalil bahwasanya al-ijma' hujjah. Taib. Adapun dalil yang ketiga ini kita lewatkan saja. Imkanu inqadihi, mungkinnya terbentuk ijma' tersebut. Qala ta'ifah minal ulama minhum an-nadhdham wa ba'du syiah. Ya, Syiah diikuti-ikuti di sini. Enggak perlu. Ya, kita tinggalkan aja. Perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Wa dhahaba jumhurul ulama ila anna al-ijma' yumkin inqaduhu 'adatan. Para jumhurul ulama, ya, mereka berpandangan bahwa anal ijma' yumkin inqaduhu 'adah, ya. Ijma' tersebut memungkinkan terjadi secara adat. Wa qalu inna ma dzakarahu munkiru imkanihi la yakhruj an annahu tashkikun fi amrin waqi'. Ya, dan apa yang disebutkan? Mereka berkata, jumhur ulama mengatakan, sungguhnya orang-orang yang mengingkari kemungkinan terjadinya ijma' ini tidak lain dan tidak bukan karena keraguan-raguan mereka terhadap sebuah perkara. Wa in azhara dalilun ala imkanihi inqaduhu fi'lan, sekalipun dijelaskan kepada mereka dalil kemungkinan terjadinya nyatanya adanya ijma'. Wa dzakaru iddata amthilah lima thabata inqadul ijma' alaihi, dan mereka sebutkan, jumhur ulama sebutkan contoh-contoh yang memastikan bahwa adanya ijma' secara nyata. Mithlu khilafatu Abi Bakar, contohnya khilafah Abi Bakar, ya. Abu Bakar diangkat, itu ijma' para sahabat. Para sahabat bersepakat, ya, bukan hanya dari satu daerah, itu dari berbagai daerah di Arab Saudi. Ya, ada yang dari muhajirin, ada dari ansar, ya. Taulah muhajirin dari mana? Dari kota Mekah. Adapun ansar penduduk Madinah. Jadi, namun mereka sepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Kemudian wa tahrimu syahmil khinzir, haramnya lemak babi, sepakat lemak babi haram. Wa tawrithul jaddatis sudus, kemudian warisan untuk nenek, jatah warisan untuk nenek itu 1/6, ini sepakat. Wa hajbu ibnul ibn minal irthi bil ibn, ya.
kemudian Ibnul Ibn, yaitu statusnya cucu dari si mayit, itu terhalangi dari warisan karena adanya ibn, anak, ya. Wa ghairu dzalika min ahkam juz'iyyah wa kulliyah, dan selainnya dari hukum-hukum yang juz'i ataupun yang kulli. Walladzi ara'a ar-raji' anna al-ijma' bi ta'rifihi wa arkani allati bayyanaha la yumkin 'adata inqadihi id wa kullu amrihi ila afrad al-umam al-islamiyyah wa syu'bi aw yumkin inqadu idza tawalat amru al-hukumat al-islamiyyah ala ikhtilafiha. Ya, ini menurut pandangan pandangan pengarang kitab ini, ijma dengan definisi dan pembagian-pembagiannya, rukun-rukunnya yang telah dijelaskan di atas tidak mungkin terjadi, ya, secara adat, ya, tidak mungkin terjadi, kebiasaannya tidak mungkin terjadi seperti itu. Wa kullu amrihi ila afradil umam al-islamiyyah wa syu'ubiyah yumkin inqaduhu idza tawallat amruhu al-hukumat al-islamiyyah ala ikhtilafiha. Fa kullu hukumatin tastati'u an tu'ayyin asy-syurut allati bi tawafuriha yablughu asy-syakhsu martabat al-ijtihad wa an tamnaha al-ijazah al-ijtihadiyyah liman tawafarat fihi hadhihi syurut wa bihadza tastati' kullu hukumatin an ta'rif mujtahidiha wa ara'ahum fi ayyati waqi'atin fa idza waqafat kullu hukumatin ala ara'i mujtahidiha fi waqi'atin wattafaqat ara'ul mujtahidin jami'in fi kulli hukumatil islami ala. Jadi intinya kemungkinan terjadinya ijma' menurut kebiasaan sesuai pengertian dan juga rukun-rukun yang sudah kita jelaskan di atas, menurut pengarang kitab ini tidak mungkin terjadi, kecuali dia bisa terjadi, bisa terbentuk ijma' tersebut apabila diserahkan masalah ini kepada pemimpin-pemimpin Islam dengan berbagai macam perbedaan mereka, ya. Jadi seperti itu, ini menurut pandangan kitab ini. Ya, perhatikan pandangan pemilik kitab ini, kitab yang kita pelajari ini. In iqaduhu fi'lan, benar enggak, nyata enggak adanya ijma'? Hal in aqada al-ijma' fi'lan, apakah benar ada ijma' secara nyata? Bihadzal ma'na fi 'asr min al-usur ba'da wafatir rasul, di salah satu masa setelah masa wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya adalah la. Ini jawaban pengarang kitab, la. Ya, setelahnya ini pembahasannya panjang, saya rasa tidak terlalu penting, ya. Kalau ingin memperluas wawasan boleh dibaca, silakan. Lalu pembagian ijma' yang sudah kita jelaskan di pertemuan kemarin, ada ijma' sharih, ada ijma' sukuti. Apa itu ijma' sharih, apa itu ijma' sukuti, ya. Yang mana hujjah? Apakah ijma' sharih ataupun ijma' sukuti juga hujjah? Seperti itu. Sudah kita bahas kemarin. Saya rasa cukup tentang pembahasan ijma' sampai di sini. Adapun kalau ada kesempatan kita lagi, maka kita akan masuk ke ad-dalilur rabi' al-qiyas. Dalil yang keempat yaitu qiyas. Dalil syariat Islam yang keempat yang bisa dijadikan pedoman itu adalah al-qiyas. Ini disepakati oleh para ulama, ya. 4 dalil syariat. Adapun dalil lainnya ada, namun sebagian menganggap itu bisa dijadikan dalil, sebagian tidak. Sebagian mazhab bisa menjadikannya dalil, sebagian tidak. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.